Dalam artian tidak hanya mengkader yang pra-IPNU, IPPN, tapi mengkader yang sudah ikut IPNU. Tujuannya adalah supaya generasi tidak putus. Kalau tidak ada pengkaderan, nanti untuk periode berikutnya tambah sedikit anggotanya, tambah sedikit bisa jadi bubar, termasuk yang dialami oleh ranting-ranting yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast NU yang diselenggarakan oleh Majelis Alumni IPNU Pimpinan Anak Cabang Bukituri yang berbahagia. Ketemu lagi kita pada episode yang kesekian kali. Saya juga nggak terlalu ingat yang beberapa ya, yang artinya yang saya ingat itu terus berkarya, terus berjalan. Nanti mungkin pemirsa yang bisa melihat ini edisi yang beberapa. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara atau dalam episode dengan narasumber yang baru, yang mudah-mudahan pertemuan ini juga bisa semakin menambah para pemirsa bahwa eksistensi dari tim podcast NU itu masih ada, dan kami berharap pemirsa yang belum subscribe ataupun yang silakan subscribe dan sing tanda lonceng pet ya. Terima kasih. Langsung saja, malam hari ini spesial sekali buat kita bertamu di salah satu alumnus IPNU Anak Cabang Bukituri yang dulu kita berjumpa dengan beliau, Mas Muhammad Sophan. Alhamdulillah beliau untuk menjadi tamu kita pada kesempatan kali ini, dan saya akan berusaha untuk menanyakan apapun terkait dengan perjalanan beliau sampai dengan saat ini, yang kalau nggak salah masih berkarya. Artinya beliau sekarang kegiatannya adalah seorang guru di SD Al-Azhar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Sophan. Mestinya atau mungkin yang saya tahu, panjenengan paling kita kan sudah pernah melihat podcast kami yang sebelumnya, di mana beberapa alumnus sudah kami wawancarai. Dan kita yang pertama akan kami ingin tahu, ceritakan dulu perjalanan karir Anda di dalam dunia organisasi IPNU-nya dulu, IPNU khususnya dari ranting sampai menuju anak cabang Bukituri. Silakan. Barangkali dari pemirsa ingin tahu dulu sebelum nanti kita menanyakan hal-hal yang lain. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman kami sudah bertamu di rumah kami. Pertama, kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mempertemukan kami sehingga bisa bertemu. Sekian tahun kita nggak berjumpa, namun alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Pengalaman kami untuk di kegiatan organisasi IPNU ini dari mulai pengkaderan ya. Kalau dulu kan di Desa Kademangan itu namanya pengkaderan itu seusia SD, jadi belum masuk ke IPNU. Kalau masuk IPNU berarti usia sudah di atas 13 tahun, masuk SMP kelas 1 sampai setelah itu namanya IPNU. Kalau dulu kami ikut pengkaderan itu dari usia 9 tahun ya, 9 tahun sampai SD kelas 6 12 tahun itu namanya pengkaderan. Jadi pengkaderan itu dari ibu sendiri yang mengkader ke calon generasi berikutnya. Apakah yang termasuk anak-anak yang dikader itu? Iya betul. Jadi kami termasuk anak yang dikader itu dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Kemudian di situ juga ada kegiatannya. Setiap malam minggu itu ada pengkaderan.
Jadi kegiatannya adalah belajar bersama, belajar kelompok, pelajaran yang diajarkan di SD disampaikan juga di kegiatan tersebut, termasuk juga ada pendalaman materi tentang keibnuan, tentang keorganisasian dan sebagainya, itu disampaikan oleh alumni Ibnu ataupun mungkin yang masih tergabung di organisasi Ibnu waktu di Kademangaran. Kemudian masuk ke SMP kelas 1 itu sudah masuk ke Ibnu. Jadi teman-teman dulu kan kalau di SMP masuk ke Ibnu, kemudian mengikuti kegiatan yang ada di Ibnu IPPNU Kademangaran. Nah, kemudian pada saat itu masih sebagai anggota. Jadi anggota, kemudian aktif di kegiatan itu setiap malam Senin seminggu sekali. Kemudian sekian tahun ada pengajaran, waktu namanya Makesta, masa kesekian anggota. Kemudian ada lagi namanya pengajaran Laknud, latihan kader muda. Di situ dari anggota IPNU ataupun PPNU di Kademangaran, kemudian dijadikan penerus untuk generasi berikutnya atau disiapkan untuk menjadi pengurus periode yang akan datang. Termasuk kami juga seperti itu dengan teman-teman yang lain. Jadi dari mulai pengabdian pra Ibnu, kemudian Ibnu kegiatan pengabdiannya tadi berupa Makesta maupun Lakmud, kemudian ada yang namanya rapat anggota. Rapat anggota itu diadakan setiap 2 tahun sekali, pergantian pengurus. Jadi pergantian pengurus itu diadakan 2 tahun sekali, satu periode itu. Kami waktu itu masih menjadi departemen, anggota departemen. Kemudian berikutnya menjadi bendahara, berikutnya lagi menjadi ketua IPNU antara tahun 98 sampai 2000, kemudian menjadi ketua IPNU yang kedua periode berikutnya tahun 2002 sampai 2004. Termasuk juga pada saat itu antara kegiatan IPNU di Kademangaran juga saya menjabat di ketua 2 PAC Dukutori, termasuk dengan teman-teman yang seangkatan dengan Mas Samsuri Sel, kemudian Mas Bino dan sebagainya. Ini yang satu angkatan waktu itu. Itu disebutkan berarti intinya jenengan kan itu berarti dari ranting Kademangaran. Iya, betul. Yang pada saat itu hampir semua ranting bahkan di penglihatan saja pun semua tahu bahwa ranting Kademangaran bisa dikatakan dalam tanda kutip itu ibu kotanya Dukutori. Karena mungkin proses pengaturannya yang luar biasa, secara kualitas maupun kuantitas dari anggotanya juga ya hampir nggak ada ranting yang bisa menandingi waktu itu. Menurut panjenengan ranting Kademangaran yang bisa dikatakan sebagai ibu kota IPNU waktu itu di Dukutori, menurut panjenengan itu apakah itu menjadi sebuah beban atau menjadi sebuah kebanggaan? Iya, jadi pada saat periode kami, termasuk periode sebelumnya dan setelah itu, bahwa IPNU IPPNU Kademangaran termasuk salah satu ranting yang boleh dikatakan kegiatannya berkembang, dalam artian tidak hanya mengkader yang pra IPNU IPPNU, tapi mengkader yang sudah ikut IPNU. Tujuannya adalah supaya generasi tidak putus. Kalau tidak ada pengkaderan, nanti untuk periode berikutnya tambah sedikit anggotanya, tambah sedikit bisa jadi bubar, termasuk yang dialami oleh ranting-ranting yang lain. Makanya pengkaderan adalah sebuah kegiatan yang penting untuk meneruskan periode berikutnya. Dan artian tidak boleh organisasi itu lemah di pengkaderan, tapi harus sering mengadakan kegiatan pengkaderan supaya generasi yang akan meneruskan kita semakin banyak dan tumbuh. Bagaimana waktu itu cara-cara mengait atau membujuk anak-anak kecil itu kok pada mau? Betul. Kebanyakan anak-anak sekarang kan atau yang dulu yang di ranting yang lain kan sekali langsung itu langsung sudah jadi artinya nggak lewat pengkaderan. Nah, dari waktu itu Kademangaran itu sistemnya atau caranya seperti apa? Iya,
Kalau pra ibnu kan berarti usia-usia SD. Kita datang ke sekolah, ketemu dengan kepala sekolahnya dengan membawa surat permohonan bahwa kami merekrut untuk anak-anak SD ataupun M itu untuk menjadi kader kami. Otomatis kan harus ada persetujuan dari kepala sekolah, guru-gurunya, termasuk orang tuanya. Kemudian masuk ke usia SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, kita datang juga ke sekolah-sekolah yang memang anak itu background-nya NU. Kita punya wadah tersendiri, makanya kita door to door menemui orang tuanya, membujuk anaknya untuk bergabung ke organisasi IPNU IPNU Kademangaren saat itu. Tapi tadi balik ke pertanyaan tadi terkait dengan masalah berkembangnya dan pesannya waktu itu di Kademangaren ya. Kalau boleh jenengan melihat untuk saat sekarang, apakah jenengan lahir kan di Kademangaren sekarang muncul juga dari kader seorang Kademangaren, masih beranikah untuk saat sekarang jenengan mengatakan bahwa masihkah pantas dari kemarin itu masuk dengan jajaran akhirnya ya running elit tadi. Betul. Iya. Kan gini, jadi kebanggaan ranting Kademangaren pada saat itu dan setelahnya kami itu kan berawal dari banyaknya kegiatan yang diikuti, kemudian prestasi yang muncul, termasuk yang pernah diikuti kan ada namanya kegiatan porseni, ada porseni IPNU, ada termasuk mungkin harga dan sebagainya. Kita mengadakan lomba-lomba. Disitulah kita sering menjuarai di event-event yang lain. Kalau dulu kan ada yang namanya lomba gerak jalan ya, antar ranting, kemudian ada juga lomba tenis meja, lari, kemudian ada surat menyurat, lestariatan, kemudian maras IPNU, dan juga banyak yang lain. Itu yang sering diikuti adalah kita waktu itu sering menjuari di berbagai perlombaan. Kemudian kenapa kami bangga? Karena kelompok kami menang pada saat mengikuti lomba tersebut. Di antara adalah seperti itu. Jadi kegiatan yang kami ikuti itu banyak yang sukses dan berprestasi. Perbandingan dengan sekarang ini. Iya, kalau perbandingan dengan sekarang kan kami sudah istilahnya purna ya. Jadi selepas dari itu yang namanya masa raja kan berarti kalau sudah menikah itu berarti sudah bukan ikut ibunya tapi masuk ke dalam kegiatan Ansor. Kami juga pernah ikut di Ansor di Kademangaren, cuma karena berbeda domisili, sekarang kami di Panggung Baru, Sumatera Tenggara Timur. Kegiatan di Panggung itu mungkin tidak sama dengan waktu di desa. Jadi kita sudah sifatnya lingkupnya lingkup kota, tidak seperti ketika berada di desa Kademangaren maupun di Rasa Bang Duturi. Cuman kegiatan-kegiatan ketika kami ke Kademangaren kami sering mengikuti organisasi semacam Ansor maupun kegiatan yang diadakan oleh NU. Kami sering gitu seperti itu. Tadi sudah menceritakan sedikit banyak tentang kisah dan kiprah dengan di ranting. Saya juga pengen tahu dengan juga kan pernah masuk juga di jajaran anak Jombang. Bisa diceritakan maksudnya kisah-kisah atau mungkin perjalanan yang menyenangkan atau yang kurang menyenangkan pada saat jenengan selama di anak cabang itu bagaimana? Jadi periode kami berarti periode yang kedua ya, tahun 2002 sampai 2004. Di samping waktu itu masih menjabat sebagai ketua ranting IPNU Kademangaren, juga menjadi ketua 2 di PAC Duturi. Ya, pertama memang dari teman-teman kami juga tidak setuju, maksudnya kenapa harus dua jabatan yang harus dikerjakan pada saat yang sama dalam periode yang sama. Apa enggak fokus di ranting saja, atau misalnya kalau di ranting nggak fokus ya fokus di PAC. Cuma pada saat itu
kami nggak bisa memutuskan sendiri, harus turun dari jabatan sebagai ketua PR IPNU Kademaran. Itu sudah menjadi keputusan pada saat rapat anggota. Kalau misalnya mau diturunkan berarti harus ada rapat anggota lagi ataupun rapat luar biasa. Termasuk juga ketika menjabat di PAC juga sama. Kalau di PAC kan kegiatan tidak rutin seperti di ranting ya, jadi mungkin kegiatan di PAC hanya 2 minggu sekali setiap hari Minggu pagi sampai siang. Jadi tidak terlalu tidak terlalu merepotkan lah. Kami harus bisa membagi waktu untuk kegiatan di ranting dan untuk kegiatan di PAC. Kalau yang di PAC kami pengen begini, berarti kami punya kepercayaan ya, kami diberi kepercayaan oleh pengurus yang lain untuk membantu di pengurusan PAC. Walaupun kami hanya sebatas ketua 2 PAC, tapi yang namanya wali kan harus saling membantu, dari mulai ketua umum, ketua 1, ketua 2, dari 1, dari 2, bendahara 1, bendahara 2 harus saling membantu. Tidak mungkin yang namanya organisasi itu berjalan tanpa bantuan dari rekan-rekan yang lain. Kalau secara kepemimpinan, artinya secara kepengurusan di tim pengurus harian, sama-sama menjadi pengurus harian di ranting maupun di anak cabang. Menurut panjenengan, perbedaan atau mungkin lebih memilih mana? Maksudnya tanggung jawabnya itu waktu itu panjenengan juga sempat bisa dikatakan kalau mau fokus di ranting ya ranting aja, ya anak cabang anak cabang. Ya, kenapa waktu itu panjenengan itu kok langsung dua-duanya? Maksudnya enggak diambil satu atau gimana? Atas pertimbangan apa? Jadi kan gini, kalau di ranting jelas ruang lingkupnya ranting ya, di desa. Jadi yang kenal saya yang di desa itu. Kenapa saya harus tertarik dengan di PAC? Karena saya juga ingin punya teman baru dari berbagai ranting yang lain. Dari IPNU dari teman-teman IPNU ya itu saya kan nyari pengalaman udah ada di desa itu. Mungkin dari ranting Grogol ada pengalaman apa, dari Sukapranan, Banasari, kemudian anak cabang di desa dulu dan yang sebagainya. Memang mungkin agenda ini berbeda dengan di ranting ya, jadi bisa saling menambah wawasan, menambah teman, dan menambah ilmu yang lainnya seperti itu. Kemudian Pak Sofan, kenapa ini terkesan seperti kaku atau mungkin resmi sekali ya, soalnya yang diwawancari seorang guru sih, jadi yang rada berikanlah begini. Yang saya tanyakan lagi, sekarang kan jenengan dan angkatannya sudah menjadi alumni semua, dan mereka sudah ada yang jadi guru, ada yang kerja di bidang kesehatan, ada yang jadi pengusaha, atau mungkin jadi banyaklah profesi yang sudah artinya bermacam-macam. Cuman kan kadang-kadang di kegiatan-kegiatan komunitas atau barangkali bisa dikatakan perpolitikan, semua alumnus kan yang jelas punya pandangan atau punya pegangan yang berbeda-beda. Walaupun mereka itu jadi orang bisa berbuat banyak melalui pengkaderan dari IPNU. Pandangan panjenengan ketika mereka itu memilih berpolitik atau ibaratnya masuk ke dunia politik praktis itu bagaimana? Ya kan secara ADA itu kan tidak ada yang namanya kewenangan ataupun kewajiban seorang anggota ataupun organisasi itu TNI masuk dalam sebuah partai politik ya. Jadi waktu itu tidak ada kewajiban. Cuma kan kita punya wadah sendiri, kita punya partai politik namanya PKB. Pada saat itu kan termasuk 5 partai besar ya pada saat itu. Sehingga notabene kita sebagai ibu itu sudah barang tentu mendukung partai buatan NU sendiri, termasuk kan waktu itu kan yang mendeklarasi adalah Gus sendiri. Jadi walaupun tidak langsung kita disuruh untuk berpolitik, tapi secara eksternal kan kita berpolitik di luar organisasi. Jadi bukan organisasi itu harus berpolitik, tapi
di luar itu kita punya kewajiban dan punya hak untuk berpolitik. Walaupun secara ada tidak ada kewajiban untuk harus mendukung salah satu partai, tapi di luar itu, di luar kegiatan keikutsertaan tadi, kita punya wadah tersendiri untuk mendukung partai tertentu seperti itu. Artinya jenengan berpendapat bahwa para kader-kader IPNU yang kemudian menjadi alumnus IPNU itu berarti intinya mempunyai kecakapan, mempunyai kapasitas atau mempunyai mentalitas yang bagus untuk direkrut oleh apapun partainya ya. Berarti intinya kita yang jelas bisa dikatakan mempunyai daya tawar yang cukup bagus di lingkaran perpolitikan, walaupun nanti setiap pribadi orang-orang milihnya berbeda-beda. Kemudian terkait dengan perjalanan panjenengan yang sekarang, artinya selama mengikuti proses pengkaderan atau mungkin menjadi pengurus, pertama menjadi anggota, menjadi pengurus ranting, pengurus anak cabang, yang jelas kan mempunyai pengalaman dan mempunyai yang jelas dapatlah ilmu-ilmu yang diserap dalam diri panjenengan untuk diaplikasikan di kehidupan panjenengan yang sekarang. Apakah itu memang benar-benar jenengan merasa supaya manfaat nemen gemelo itu, sehingga akhirnya bisa berbuat banyak lah di depan masyarakat atau mungkin di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi kan sesuai dengan moto IPNU, belajar, berjuang, dan bertakwa. Kalau tidak salah seperti itu ya, ke moto IPNU ya. Iya. Belajar, berjuang, dan bertakwa. Kita belajar dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Itu kita harus terus sampai mati. Kemudian berjuang itu kan ketika kita masuk dalam organisasi itu, dalam sebuah wadah, kalau kita nggak berjuang, kapan kita bisa mendapatkan sebuah mungkin wawasan, ilmu dan sebagainya. Pertama di sini kan kita sudah dibina, dilatih, diarahkan oleh para pembina kita, atau mungkin lewat pengajian sebagai kita supaya punya rasa takut pada Allah. Kemudian yang tadi penanyakan kan yang kegiatan-kegiatan seperti di luar ya, yang sekarang kami jalani kan, kami sebagai seorang guru itu kan pengalaman dari organisasi. Kami dulu bukan guru karena waktu cita-cita juga tidak ada saya itu jadi guru, cuma karena bekal dari organisasi sudah ada semacam mungkin misalkan itu, kemudian keurusan pengen itu juga nggak ada karena ada dorongan dari pihak lain yang kami mampu menjadi guru, ya otomatis kami menyampaikan apa yang kami dapatkan pada saat mengikuti organisasi itu. Jadi sampai sekarang juga kami mendapatkan waktu kegiatan di IPNU, di organisasi dan sebagainya, kami sampaikan ketika pada saat kami mengajar, pengalaman-pengalaman maupun dengan retorika ketika mengajar di kelas maupun di luar kelas. Pandangan panjenengan dengan kondisi IPNU yang sekarang bagaimana? Ya, secara umum lah. Betul. Jadi dulu saya pernah mendapatkan laporan dari beberapa teman yang sealumni dengan kami bahwa ada beberapa ranting yang vakum. Kami merasa sedih, merasa prihatin, kenapa kok sampai terjadinya vakum kepengurusan, bahkan tidak ada kegiatan. Otomatis ada tanya besar, ini ada apa? Nah, ternyata kuncinya pada pengkaderan, karena minimnya pengkaderan sehingga tidak memunculkan generasi yang baru. Nah, pada saat itu kan bertanya, kenapa kok dulu yang sekarang sudah alumni-alumni tidak bisa menggiatkan kembali? Ini kelemahan kita. Kita membangun gampang, menciptakan, membuat gampang, tapi yang paling susah adalah memelihara supaya
tetap laksana, tetap lestari kegiatan tersebut. Ibaratnya ketika kita membangun sebuah jembatan, membangun mungkin saluran air, yang paling penting adalah perawatan. Tidak hanya membangun tapi perawatan adalah yang paling penting. Termasuk organisasi juga sama. Sudah terbentuk, sudah berjalan, supaya berjalan lancar, supaya kegiatannya asik terus, maka harus ada pengambilan dari bawah. Sekarang bagaimana ya? Sering memberikan motivasi pada generasi berikutnya, kemudian sering konsultasi dengan para alumni IPNU IPNU, sering konsultasi dengan para tokoh masyarakat supaya bisa kegiatan aktif lagi bagaimana. Kemudian kami juga bertanya lagi, apakah sudah aktif kegiatannya, termasuk di ranting-ranting yang lain yang kemarin vakum, sekarang itu sudah mulai berjalan, dan itu adalah berkat dari dorongan orang tua tokoh masyarakat, termasuk ya konsolidasi antara para pemuda, kemudian konsolidasi antara ya tokoh masyarakat di lingkungan tersebut. Ini yang menjadi tujuan kami, tidak hanya sebatas kami mendengar saja, tapi kami melihat sendiri sudah banyak yang dulunya vakum sekarang sudah mulai kegiatan aktif kembali. Luar biasa sekali para pemirsa, upasan atau mungkin pengalaman yang diceritakan oleh Mas Muhammad Sofwan ini terkait dengan mulai dari awal sampai akhir sampai sekarang menjadi seorang alumni. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan pengalaman lah, artinya bisa dijadikan pegangan bagi anak-anak sekarang, bagi yang masih menjabat sekarang di anak cabang maupun di ranting-ranting. Jadi jangan pernah terlambat, jangan pernah berkecil hati, apapun kondisinya, apapun medannya, semua memang bertumbuh pada belajar berjuang berdakwah. Intinya itu aja dulu dipegang. Nanti hasil, nanti Allah yang akan menentukan. Yang penting teruslah berkhidmat di organisasi IPNU dan IPNU. Kemudian Mas Sofwan, saya ingin tahu respon, pendapat maupun gampangannya, masukanlah terkait dengan adanya podcast NU ini, bagaimana menurut kacamata panjenengan itu? Iya, kalau menurut kami dari mulai saya melihat di Facebook, di YouTube itu sangat bagus. Ternyata alumni IPNU bisa membuat kegiatan yang semacam ini. Kemudian karena ini zaman medsos ya, itu bisa memanfaatkan keadaan. Jadi yang namanya belajar kan harus menyesuaikan dengan keadaan, dengan zamannya. Ibarat kayak kurikulum itu kan sekarang ada kurikulum baru namanya kurikulum Merdeka Belajar. Dulu itu kan ada kutilas, waktu saya SD ada nama CBSA. Jadi setiap kegiatan pendidikan itu kan disesuaikan dengan zamannya. Kalau zaman sekarang mungkin zaman medsos, jadi YouTuber dan sebagainya, itu kan sangat bagus sekali. Yang penting kegiatan positif. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini supaya bisa dilanjutkan, termasuk nanti bisa bersilaturahmi dengan para alumni IPNU baik di ranting maupun di Sabang. Apalagi kalau bisa sampai ke cabang alumni IPNU Sabang, Robert Tegal maupun yang lainnya, itu malah lebih bagus sekali. Tapi kita awal dari yang pertama dulu, yang teman-teman sebut dulu, teman-teman yang dulu pernah berjuang bersama dari mulai ranting sampai ke Sabang. Namun harapan kami, kalau saya pengennya ada semacam studio sendiri. Kita mengundang orang-orang yang sudah terjadwal bisa dan bisa hadir pada saat itu. Kita wawancara lebih bagus, karena yang namanya rekaman video kan kalau ruangannya kemudian peralatannya lain kan juga harus menunjang ya. Kami sangat mengharap seperti itu. Namun yang awal seperti ini menuju ke yang tadi, nanti suatu saat kita punya studio sendiri, sehingga nanti kedepannya tambah bagus. Kemudian termasuk juga menghadirkan para alumni yang dari anak cabang lain, atau mungkin dari ketua cabang, pengurus cabang IPNU IPN Kabupaten Tegal. Ya, mudah-mudahan harapan-harapan itu bisa nanti tercapai.
Seiring dengan berjalannya waktu, masalah prasarana atau alat-alat yang kami pergunakan juga masih seadanya. Yang intinya kita berkarya dulu, nanti seiring berjalannya waktu pasti nanti suatu saat ada jalan, ada tempat yang bisa dikondisikan untuk menjadi sebuah studio. Walaupun dulu memang sempat ada yang menawarin, tapi memang untuk saat sekarang memang belum bisa ditindaklanjuti. Tapi mudah-mudahan nanti ada apa namanya keinginan besar dari kami untuk terus memperbaiki kualitas maupun kuantitas dari acara podcast ini. Terakhir, Mas Sofan, barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan atau kepada khususnya kepada para pemirsa maupun kepada adik-adik kita yang masih menjabat di posisi anak cabang maupun di ranting. Ya baik, terima kasih. Jadi kami berpesan pada anak-anak yang sekarang masih aktif di organisasi IPNU, baik di ranting maupun di anak cabang Turi, maupun yang sudah alumni, tetap berkarya demi perjuangan ke depan. Kita bangun organisasi IPNU ini supaya lebih maju, kemudian jangan sampai ada ranting ataupun mungkin cabang yang lain vakum pada kegiatan keorganisasian. Jadi kita tetap lanjutkan perjuangan kita supaya IPNU punya gema di masyarakat, tidak hanya wadahnya IPNU tetapi kegiatannya tidak ada. Yang paling penting adalah kita berjuang untuk kegiatan di masyarakat, karena IPNU kegiatan dinilai baik adalah ketika punya kontribusi terhadap masyarakat, tidak hanya ikut-ikutan saja, tidak hanya aktif saja, tapi ketika ada kegiatan di masyarakat kita bisa mengikuti kegiatan tersebut, apalagi kita harus bisa memberikan contoh pada yang lainnya. Karena seorang pemuda kalau kita hanya sebatas malas-malasan saja, tidak bisa memberikan kontribusi yang baik pada masyarakat, kita nggak bisa dijadikan panutan, diberikan contoh. Maka yang paling baik adalah kita berusaha untuk menjadi pionir di masyarakat. Termasuk anak-anak yang sekarang masih di bangku SMP, SMA, masih di bangku kuliah, kita tetap belajar dan jangan sampai lupa untuk selalu memperjuangkan organisasi kita sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah pesan dan pesan dari Mas Muhammad Sofan terkait dengan harapan-harapan dari beliau kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan itu adalah sebuah harapan, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi paling enggak ada benang merah yang kita ambil dalam episode kali ini sehingga bisa terus memberikan semangat kepada para pemirsa, khususnya kepada adik-adik kita yang masih berjuang atau berkhidmat di organisasi. Terima kasih Mas Sofan atas waktunya. Mudah-mudahan bisa ketemu kembali di acara atau di kesempatan yang lain. Sekali lagi kami mohon maaf dan mohon terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, seperti itu dulu episode kali ini. Mudah-mudahan episode kali ini bisa memberikan warna tersendiri, bisa memberikan efek yang lebih baik kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.